Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Uci Artia di YouTube channel. Pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang turunan, di mana sekarang kita akan bahas tentang fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik belok. Nah, mengingatkan kembali, kemarin kita belajar gradien ya. Gradien itu disimbolkan dengan M. Jadi kalau ada gradien yang digambarkan dengan garis ke arah kanan, maka nilainya adalah M-nya lebih dari 0 atau positif. Kemudian jika ada gradien yang digambarkan ke arah bawah, ya, berarti dia gradiennya kurang dari 0. Bisa dikatakan bahwa kalau gradiennya ke arah kanan berarti dia positif, kalau ke bawah kiri berarti dia negatif. Misalkan saya punya sebuah parabola, jika ada sebuah titik di sini kemudian saya berikan garis singgung, maka titik ini dinamakan dengan titik belok. Maka gradiennya sama dengan 0. Diingat ya, nanti akan ada 3 titik. Yang pertama titik belok, saya ulangi, titik belok syaratnya adalah bergradien 0. Nah, kemudian bagaimana jika fungsi naik dan fungsi turun? Nah, kalau yang pertama titik belok berarti kan gradiennya sama dengan 0, berarti turunannya juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan gambarkan ke arah bawah. Berarti dia dinamakan dengan fungsi turun ya. Atau bisa dikatakan dengan gradiennya itu nilainya kurang dari 0. Karena dia fungsi turun, maka gradien kurang dari 0. Maka sama dengan titik belok, turunannya juga kurang dari 0, atau kita tuliskan bahwa f aksen x-nya bernilai negatif. Kemudian bagaimana jika ada sebuah garis yang mengarah ke kanan atas? Berarti dia arahnya naik ya. Berarti gradiennya lebih dari 0 atau f aksen x-nya bernilai positif. Nah, dari ketiga titik ini dapat kita simpulkan bahwa jika kita simpulkan yang pertama, jika ada titik belok maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jika ada fungsi naik berarti f aksennya lebih dari 0. Kalau ada fungsi turun berarti f aksen x-nya bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, ini dicatat, penting untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas di video kali ini. Belok itu sama dengan 0, naik itu positif, sedangkan turun adalah negatif. Kita ke contoh yang pertama. Diberikan kurva dengan persamaan y sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Kurva turun. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah kurva turun. Berarti apa? Y aksennya bernilai negatif atau kurang dari 0. Turunkan berarti jadi 3x kuadrat min 12x ditambah 9. Nah, karena dia kurang dari 0 maka sederhanakan dulu menjadi dibagi 3 ya. Jadi x kuadrat min 4x ditambah 3 kurang dari 0. Kita faktorkan, jika tambah hasilnya min 4, jika dikali hasilnya 3. Berarti berapa? Min 3 min 1 ya. Berarti x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita gambarkan di dalam sebuah garis bilangan, yang sebelah kiri adalah 1, yang sebelah kanan 3. Nah, angka yang terletak di antara 1 dan 3 itu berapa? Kita ambil misalnya 2 ya. Misalnya kita ambil 2, berarti 2 min 3 sama dengan min 1 ya. Itu min berarti 2 min 1 sama dengan 1 ya. Nilainya positif, berarti min yang kanan kiri nilainya plus. Pertanyaannya apa? Karena dia adalah kurang dari 0 maka nilainya negatif. Maka yang diambil yang tengah. Berarti nilai x-nya
terletak antara 1 dan 3, atau bisa dituliskan X terletak antara 1 dan 3, berarti yang mana? Jawabannya yang C. Itu soal yang pertama tentang fungsi turun. Soal berikutnya nomor 2, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x plus 6. Naik, dia naik pada interval. Karena naik berarti f aksen x-nya lebih dari 0, maka turunannya menjadi 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4. Nah, kemudian tandanya apa? Lebih dari 0 karena dia fungsi naik. Kemudian kita sederhanakan dulu menjadi pemfaktoran. Kita pecahkan dulu yang angka 3 jadi 1/3 kali 3x, kemudian kali 3x. Jika ditambah hasilnya min 8, jika dikalikan hasilnya 12. 12 itu dari mana? Dari 3 dikali 4 ya. Hasilnya min 6 dengan min 2. Kemudian kalikan ke dalam kurung jadi x min 2 kali 3x min 2 lebih dari 0. X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 2/3. Kita akan buat garis bilangannya lagi. Sebelah kiri adalah 2/3, sebelah kanan adalah angka 2. Kita misalkan ambil angka yang terletak di antaranya. Misalnya kita ambil angka 0. 0 min 2, min 2. 3 kali 0, 0 min 2, min lagi ya. Berarti yang tengah nilainya min, berarti kanan kirinya adalah plus. Karena dia adalah lebih dari, maka yang diambil adalah yang positif. Yang di sebelah kiri ke kiri, yang di sebelah kanan berarti ke kanan. Maka bisa diambil kesimpulannya bahwa X-nya kurang dari 2/3 atau X-nya lebih dari 2. Yang mana di antara yang A, B, C, D, E berarti yang D. Itu soal yang nomor 2 untuk fungsi naik. Soal berikutnya, titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat plus 9X ditambah 7 adalah titik-titik. Karena pertanyaannya adalah titik belok, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Y aksennya sama dengan 0. Berarti turunan dari Y dalam soal, kita turunkan dulu ya, jadi 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia titik belok. Kemudian sederhanakan dengan cara membagi 3. Jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Jika dikalikan hasilnya 3, jika ditambah hasilnya 4. Berarti berapa? Angkanya plus 3 plus 1. Maka X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, ini belum selesai karena dia titik belok, maka kita akan mencari berapakah Y dari masing-masing X yang sudah kita cari. Pertama, kita tuliskan dulu berapa Y-nya ya dalam soal. Tuliskan ulang bahwa Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat plus 9x plus 7. Kita masukkan dari x yang pertama, yaitu x sama dengan min 3, sama dengan min 3 pangkat 3 sama dengan min 27 ya. Tuliskan min 27 ditambah min 3 kuadrat kan 9 kali 6 plus 54. Kemudian ditambah 9 kali min 3 berarti min 27 ditambah 7. Ini min 27 dengan min 27 kan min 54. Ditambah 54 kan 0. Sisanya berapa? 7. Berarti titiknya min 3,7. Tidak ada dalam pilihan ganda. Berarti dia salah. Kemudian masuk ke X yang kedua. Min 1. Kita masukkan ke Y berarti min 1 ditambah 6 kali 1 berarti tambah 6 dikurangi 9 ya. Ditambah 7 berarti sama dengan min 1 tambah 6 5 min 9 min 4 tambah 7 sama dengan 3 ya. Berarti titiknya jadi min 1,3. Ada nggak dalam pilihan ganda? Ternyata ada, yaitu yang C. Lanjut. Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik-titik.
Pertama, ada dua buah bilangan pertama dan kedua. Bisa disimbolkan bahwa bilangan pertamanya adalah A, kemudian bilangan yang kedua adalah B. Yang diketahui adalah jumlah bilangan pertama, berarti A ditambah kuadrat bilangan kedua, berarti B kuadrat. Sama dengan berapa? 75. Yang ditanyakan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan, berarti A dikali B sama dengan berapa yang paling besar gitu ya. Maka bisa dituliskan bahwa A sama dengan 75 dikurangi B kuadrat, karena B-nya pindah ruas ya untuk menyelesaikan. Sama dengan kita masukkan di sini A-nya adalah 75 dikurangi B kuadrat dikali B. Nah, kemudian kita kalikan 75 kali B berarti 75B dikurangi B pangkat 3. Karena dia adalah nilai terbesar atau nilai maksimum, maka untuk mencapai nilai maksimum, maka caranya adalah disamadengankan dengan 0. Tapi diturunkan terlebih dahulu dari AB-nya. Bisa kita tuliskan bahwa AB aksen ya, atau turunan dari AB sama dengan harus 0. Nah, turunan dari 75B min B pangkat 3, berarti turunannya apa? 75 dikurangi 3B pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas jadi 75 sama dengan 3B pangkat 2. 75 dibagi 3 sama dengan 25 sama dengan B kuadrat. Berarti B akar dari 25 berapa? Yaitu plus minus 5 atau positif negatif 5. Nah, dari B kita bisa mencari nilai A-nya ya. Pertama kita masukkan untuk nilai B yang positif dulu. Pertama untuk B sama dengan 5, berarti A-nya 75 dikurangi 5 kuadrat ya. Kita masukkan di sini berarti 75 dikurangi ini yang positif dulu, berarti 75 min 25 ya, berarti A-nya sama dengan 50. Nah, kemudian untuk B yang kedua yang nilainya negatif 5, berarti A sama dengan 75 dikurangi sama ya hasilnya min 25, berarti A-nya juga sama dengan 50. Maka karena dia nilai terbesar, maka kita simpulkan untuk B yang positif, berarti titiknya berapa? A-nya 75, kemudian B-nya 50 ya. B-nya yang pertama yang 5, berarti 50 kali 5 sama dengan 250. Yang B yang kedua berarti 50 kali min 5 sama dengan min 250. Maka yang terbesar adalah 250 yang D. Contoh soal berikutnya, sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai tinggi H meter setelah T detik. Dirumuskan dengan 400T min 5T kuadrat. Berapakah tinggi maksimum roket tersebut? Sama ya, untuk mencari nilai maksimum atau nilai terbesar, maka kita harus menurunkan terlebih dahulu. Maka turunan pertama dari H atau turunan dari H kan dituliskan dengan H aksen harus sama dengan 0. Turunannya berapa? Berarti 400 dikurangi 10T sama dengan 0. Pindah ruas jadi 400 sama dengan 10T atau 40 sama dengan T ya. Dari 400 dibagi 10. Nah, T-nya kan 40. Ini belum ketemu. Maka T sama dengan 40 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan di dalam soalnya. Berarti T sama dengan 40 kita masukkan ke sana, jadi H 40 sama dengan 400 dikali 40 dikurangi 5 kali T kuadrat, berarti 40 kuadrat. Kita kerjakan jadi berapa? 400 kali 40 sama dengan 16.000 dikurangi 5 kali 16, nolnya 2 berarti 1.600. Kemudian 16.000 ya dikurangi 5 kali 16 berapa? 80, berarti 8.000 ya. 1.600 kali 5 sama dengan 8.000. Maka H40 sama dengan 8.000. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Mudah sekali ya. Intinya cari turunan pertamanya terlebih dahulu.
Keliling dan lebar sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang berturut-turut sama dengan, berarti ini kelilingnya, dan lebar, berarti yang 2x plus 18 adalah keliling, yang 7 min x adalah lebar. Kita bisa tuliskan dulu ya, kelilingnya sama dengan 2x plus 18, kemudian lebarnya adalah 7 min x. Nah, agar kolam itu mempunyai luas yang sebesar-besarnya, maka panjangnya adalah titik-titik. Kita tahu bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P plus L. K-nya ada 2x plus 18 sama dengan 2 dikali P ditambah lebar. Maka 2-nya pindah ke ruas kiri jadi dibagi ya. 2x plus 18 dibagi 2 tinggal x plus 9 sama dengan P ditambah L. Kemudian L-nya kan ada di sana, berarti kita masukkan saja. Berarti x plus 9 sama dengan P ditambah 7 ya, dikurangi x. Kemudian kita pindah ruas, min x ke kiri jadi plus jadi 2x, 7 ke kiri jadi min jadi plus 2 sama dengan P. Kita dapatkan panjangnya dari 2x plus 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah luas. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya ada, lebarnya ada. Kita masukkan ke sini, panjangnya adalah 2x plus 2, lebarnya adalah 7 dikurangi x. Kita kerjakan dulu, kita kalikan 2x dikalikan 7 berarti berapa? 14x. 2x dikurangi x berarti min 2x kuadrat. Kemudian 2 kali 7 plus 14. 2 min x berarti min 2x. Sama dengan min 2x kuadrat berarti 14 min 2 berarti plus 12x ya, ditambah 14. Nah, pertanyaannya apa? Karena dia sebesar-besarnya, berarti harus turunannya sama dengan 0. Yuk, kita turunkan dulu. Jadi min 2 kali 2 min 4x ditambah 12 harus sama dengan 0. Maka kita pindah ruas dulu, yang min 4 jadi apa? 12 sama dengan 4x, maka didapatkan x-nya sama dengan 3. Ini belum selesai karena dia adalah baru ketemu x, padahal yang ditanya adalah panjangnya. Nah, kita kembalikan lagi. P-nya tadi kan 2x plus 2, berarti kita masukkan x-nya sama dengan 3, berarti 2 kali x plus 2 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2. Kita kalikan dulu, 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya yang D ya, 8 meter. Untuk mencapai X unit barang per hari diperlukan biaya X pangkat 3 min 3000 X kuadrat plus 3 juta X rupiah. Jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi per unit yang paling terendah tercapai bila per hari diproduksi titik-titik. Sama, cari dulu turunan dari soal ini. Turunannya berapa? Kita turunkan dulu dari soal X pangkat 3. Turunannya berarti berapa? 3x pangkat 2. Kemudian 3000 X kuadrat turunannya berarti min 6000 X ditambah 3 juta. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu semuanya, kita bagi 3 ya. Nah, sama dengan 0, jangan lupa karena dia adalah fungsi turunan ya. Berarti menjadi X pangkat 2 min 2000 X ditambah 1 juta. Ini setelah kita semuanya bagi 3. Kemudian faktorkan yang jika ditambah hasilnya min 2000, jika dikalikan hasilnya 1 juta. Ayo berapa? Berarti berapa? X min 1000 dikali X min 1000 ya enggak? Nanti teman-teman coba cek saja. Nah, kemudian berarti X-nya ketemu berapa? X-nya sama dengan 1000. Jadi bila diproduksi sebanyak 1000 unit. Ada enggak? Ada ya, jawabannya yang A. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi turunan juga yang sebetulnya masih ada lagi yang akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih.